Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Video yang gue buat kali ini bukan untuk menaklukkan wanita, bukan untuk membuat lo terlihat maskulin di depan wanita, bukan juga bertujuan untuk memikat wanita-wanita yang berkualitas. Video ini gue buat adalah untuk menaklukkan kepribadian lo sendiri yang mungkin selama ini lo berpikir itu adalah kepribadian asli lo. Padahal pada faktanya kita sekarang sedang hidup di dunia yang penuh dengan konspirasi. Sesuai judul ya, video ini berisi materi tentang bagaimana mengalahkan 87% pria di dunia. Yang ketika lu sudah masuk ke dalam top 10% pria berkualitas, maka lu juga akan bisa menaklukkan dunia lu sendiri. Dunia kita itu kan adalah apa yang ada dalam pikiran kita, dan kebanyakan apa yang ada dalam pikiran kita itu hanyalah nafsu dan keinginan yang semu. Nah, ketika lu sudah mampu menaklukkan itu, maka lu seolah-olah sudah bisa menggenggam dunia dan isinya. Kedengarannya kayak lebay ya, tapi nyatanya perspektif kehidupan yang lu jalanin sekarang adalah berasal dari pikiran lo. Gak percaya? Ada orang yang beranggapan hidup itu kejam. Dunia ini penuh tipu daya, dunia ini keras. Ada juga yang beranggapan dunia ini penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kesenangan. Dari perspektif yang berbeda-beda itu, kita dapat kesimpulan bahwa tentang pendeskripsian kehidupan di dunia sudah jelas itu berasal dari pikiran lo. So, bagaimana caranya mengalahkan 87% pria di dunia? Penasaran? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Video ini semacam lanjutan dari video menjadi pria yang langka ya, karena lu bakal masuk ke dalam top 10% pria berkualitas. Jadi, kenapa video ini khusus untuk para pria? Ya, karena pria diciptakan untuk memimpin dan membimbing. Jika kita kehilangan jati diri kita sebagai seorang pria sejati, maka dunia ini akan hancur. Sepertiga perekonomian dunia kita sekarang itu dikuasai segelintir pria yang punya pemikiran yang luar biasa tentang hidup. Mungkin kalau misalkan lu mau menjadi top 10% bisa dikategorikan sebagai alpha male ya, karena lu bakal menguasai dan itu sudah hukum alamnya. Yang kuat dialah yang menguasai. Gue berharap banget setelah nanti kalian berada di atas. Bukan kalian. Gue ganti diksinya jadi kita, karena gue juga memerlukan ini. Kalau kita memang sudah berada di atas ya kita harus tetap bijaksana dan jangan semena-mena sama orang yang di bawah kita. Rahasia dan tipsnya sebenarnya nggak rahasia-rahasia banget ya. Ada di sekitaran kita dan sering kita lakukan setiap hari, tapi kita tidak memilih untuk dominan dengan hal itu. Salah satu kuncinya adalah lu harus mengalahkan konspirasi jahat yang lagi marak terjadi di zaman modern sekarang. Kenapa gue bilang konspirasi? Karena gue juga nggak ngerti gitu, apakah ini disengaja atau enggak. Tapi kenyataannya entertain sekarang itu menyuguhkan hal-hal yang berbau merusak mental. Dan yang pastinya itu membuat 87% pria itu menjadi lemah, menjadi pecundang. Tapi kalau misalkan lu bisa sadar dan lu mau dan bisa bertindak untuk menghindari konspirasi ini, maka lu bisa menjadi pria yang lebih kuat dan lebih unggul dari kebanyakan pria yang ada di dunia. Terserah mau lu gak punya privilege, lu punya kekurangan fisik, secara finansial lu kurang. Kalau lu bisa menaklukkan hal ini, lu bakal jadi seorang pemenang bro. Konspirasi pertama adalah semua hal yang berhubungan dengan wanita. Gue sedih mengatakan ini adalah sebuah konspirasi dan gue juga gak mau menyalahkan wanita atas hal ini. Tapi faktanya di zaman sekarang, zaman modern ini, banyak sekali pria yang menjadikan wanita sebagai objek kepuasan nafsu. Garis bawahi bro ya, objek. Bukan sebagai seorang wanita, bukan sebagai seorang manusia, tapi sebagai objek pemuas nafsu. Ironisnya tuh ya, konspirasi ini bisa menyerang dua sisi, entah itu cowok ataupun cewek. Dari sisi cewek nih ya, jelas dia secara tidak sadar ya. Tidak sadar di sini maksudnya dia nggak tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Secara nggak sadar dia kehilangan harga dirinya sebagai seorang wanita. Dia juga kehilangan kehormatan dengan embel-embel kebebasan berekspresi. Nah di situ konspirasinya, kebebasan berekspresi.
Dari sisi cowoknya nih ya, dari sisi pria, kita selalu disuguhkan dengan sosok-sosok yang memancing sebuah fantasi. Kita dibombardir dengan sosok-sosok cewek yang modelannya kayak begitu. Mulai dari yang terang-terangan kayak video porno, sampai yang semi-semi di media sosial. Bukan hanya di media sosial ya, bahkan di stasiun-stasiun TV. Juga ada beberapa acara yang jam tayangnya memang malam ya. Tapi candaan itu candaan pemersatu bangsa gitu kan. Lu ngerti lah ya, dan itu viral. Nah pas viral dia muncul di YouTube. Nah ketika udah muncul di YouTube itu bisa diakses kapan aja, bukan hanya di jam-jam tayang malam doang gitu. Apa akibatnya? Akibatnya ya jelas, kita para cowok nih akan mengasumsikan bahwa wanita sebagai objek pemuas nafsu doang. Nah cowok-cowok yang lemah ini sudah terbiasa melihat wanita sebagai objek pemuas nafsu. Karena konspirasi yang luar biasa ini dan bombardir di mana-mana di stasiun TV sampai di media sosial, ini membuat perjuangan pria lemah untuk menjadi seorang pria berkualitas dan kuat itu sulit banget untuk dilakuin. Butuh perjuangan dan kebiasaan, butuh habit yang dibangun lagi. Dan otak cowok-cowok lemah ini nanti bakal rusak. Mereka bingung. Nah, ketika mereka ketemu sama cewek ya, mereka baru sadar bahwa cewek juga manusia ya gitu. Sama halnya seperti manusia-manusia lainnya yang harus diperlakukan seperti manusia, bukan sebagai objek pemuas nafsu belaka, atau yang mereka tuh hadir buat menghibur kita doang, bukan hanya soal itu. Solusinya ya jelas, kurangi semua hal-hal yang mensugesti kita untuk berasumsi bahwa cewek hanyalah sebagai pemuas nafsu. Mulai dari mengurangi kecanduan video porno, terus masturbasi atau onani ya. Gue gak nyuruh lo langsung stop ya, tapi berusaha untuk mengurangi, karena gue tahu susahnya kayak gimana. Kurangi juga untuk menonton dan mengapresiasi perempuan yang mempertontonkan atau sedang menggugurkan harga dirinya. Jadi ada dua ya, kurangi menonton dan mengapresiasi. Belajarlah untuk mengapresiasi wanita itu dari karyanya, dari hal positif yang dia lakukan, dari value gitu. Inilah alasan kenapa gue gak menyalahkan wanita 100% atas konspirasi ini. Mungkin sekarang mereka beralasan ya ini hidup-hidup gua gitu kan. Cewek-cewek ini ngomong gitu, lu yang pada nonton jangan munafik lah gitu. Apa segala macam. Dia merasa nyaman dengan itu karena dia dipuji, karena dia di-like, karena dia dapat duit atas hal itu. Dan itu gara-gara siapa? Gara-gara 87% cowok-cowok yang lemah ini. Yang lu tuh bukan hanya nonton tapi nge-like terus komen lagi. Semangat ya kakak gitu kan. Ih kakak mukanya manis banget deh gitu. Padahal yang dilihat tuh dadanya. Ada yang bahkan ngasih gift kan di aplikasi live streaming lainnya gitu. Nah itu yang membuat dia ngerasa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Dan beginilah cara dia nyari duit gitu. Dia mikirnya ke sana. Tapi kalau lu misal gak nonton dia, gak nge-like dia, atau gak komen di oke deh nonton ya, lu mau nonton silahkan, tapi itu kerugian untuk diri lu sendiri karena lu bakal menganggap bahwa wanita sebagai objek pemuas nafsu belaka dan itu bakal merusak mental. Tapi setidaknya nih ya, setidaknya yang nonton nih jangan di like bro dan jangan di komen ya. Serentak nih para cowok-cowok ngelakuin itu. Apa efeknya? Efeknya mereka bakal berhenti kalau itu gak laku. Kan simple banget ya. Kalau mereka ngerasa itu nggak menguntungkan bagi mereka, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang suka gitu kan, nggak ada yang komen, mereka nggak bakal ngelakuin itu. Jadi tren ini itu yang menciptakan adalah viewer. Lu sendiri sebagai cowok-cowok lemah yang suka nge-like terus komen di video-video yang semi-semi porno kayak begitu. Jadi stop follow-follow akun cewek-cewek yang kayak begitu ya. Belajarlah untuk ketemu cewek secara langsung. Belajarlah untuk mengapresiasi dia bukan hanya dari kecantikan fisik dan kemolekan tubuhnya doang, tapi dari segi value bro yang ada dimiliki oleh si cewek ini. Belajar untuk lebih positif dalam mengasumsikan seorang wanita. Jangan lagi lu berpikir bahwa wanita ini adalah sebagai objek pemuas nafsu, itu jangan. Mereka juga manusia. Kalau lu bisa ngelakuin ini, maka lu akan menjadi pria yang gak mudah terjebak dengan wanita dan nafsu. Karena kebanyakan hancurnya kehidupan seorang laki-laki itu karena wanita dan nafsu. Lu percaya sama gua, lu bakal jadi pria yang lebih kuat dan pria yang langka. Dan lu bisa jadi top 10% pria terbaik. Kalau lu gak percaya, gua kasih tahu. Berdasarkan studi ilmiah dari Paulsen et al. Dari University of Arizona, 87% cowok modern punya kebiasaan nonton video porno. Gokil gak? Ya?
Simpel banget kan? Dengan cara lu menjauhi hal ini aja, lu sudah bisa melampaui 87% cowok-cowok lemah. Paham ya? Lanjut ke konspirasi kedua. Konspirasi kedua adalah hiburan pria modern. Kecanduan video game dan kecanduan bergosip dan kecanduan media sosial plus hiburan cowok modern itu bisa bikin mental lu juga rusak dari dua sisi tentunya ya. Kalau misalkan lu kecanduan nonton video-video yang di YouTube yang dia itu pamer-pamer saldo ATM, terus mereka memamerkan motor mereka, motor Aerox atau NMAX, terus bilang senggol dong gitu kan. Suka nonton para sultan yang jual beli mobil. Terus banyak anak muda yang sedari umurnya yang masih belia, dia sudah mempunyai penghasilan yang luar biasa dan bisnisnya sukses. Percayalah bro, yang lu tonton itu di permukaan, yang lu tonton itu konten, cuman hiburan. Lu gak tahu di belakangnya kayak gimana. Termasuk gua. Kalau lu bisa menyaring itu sih mending. Tapi kalau misalkan gara-gara itu, lu akhirnya ngerengek terus bakar rumah gara-gara gak dibeliin Aerox, rusak. Belum lagi kita diteror, dibombardir oleh berita-berita negatif yang hampir merata di seluruh dunia gitu setiap harinya. Akhirnya obrolan malam kita sama teman-teman tuh bicara soal resesi ekonomi ya nggak apa-apa sih, tapi jangan sampai itu menjadikan lu penakut dan pengecut serta minder, insecure gitu, jangan. Berasa kayak dunia mau hancur aja gitu gara-gara nonton berita-berita negatif kan. Nah kalau lu bisa menggunakan sosial media dengan baik, maka dia bisa jadi obat, bisa jadi motivasi buat lu. Tapi melihat beberapa kasus yang terjadi terhadap anak muda dan cowok-cowok yang masih belia di zaman sekarang, gue nggak yakin mereka itu siap dengan zaman digital ini. Gini aja deh ya, gini aja. Lu buka handphone lu, buka di menu, lihat icon-icon aplikasinya, lu perhatikan satu-satu. Perhatiin tuh, aplikasi mana yang menghabiskan banyak waktu lu tapi nggak menghasilkan apa-apa. Itu dihapus. Kecanduan? Iya gue ngerti, makanya gue bikin video ini. Lu coba beranikan untuk hapus aplikasi itu, aplikasi apapun yang menurut lu itu menghabiskan banyak waktu lu dalam sehari tapi nggak menghasilkan apa-apa. Setelah lu hapus, lu coba buka pintu dan lu lihat sekitar, berinteraksi sama orang-orang. Bahan untuk berinteraksi lu bisa cari di internet, di sosial media, itu baru sehat. Bukan malah bahan yang ada di sosial media membuat lu jadi terkungkung. Ketika lu dipanggil interview atau misal lu lagi menjalankan sebuah pekerjaan, muncul rasa pesimis. Nah itu terjadi karena lu udah sibuk di sosial media. Sekali lagi ya, kalau ini menghasilkan buat lu, menghasilkan sebuah karya yang positif, pertahankan aplikasi itu dan tetaplah di gadget lu. Tapi kalau misalkan style lu tuh bukan di situ, lu malah menghabiskan waktu di situ yang gak berguna, hapus aplikasinya, letakkan handphonenya olahraga atau bersosial. Bener kan? Kalau misalkan lu bisa gak kecanduan sama gadget, yang itu dilakukan oleh 87% cowok modern di zaman sekarang, maka lu sudah mengalahkan mereka, kan simpel banget. Kira-kira setuju gak gue bilang 87% pria di dunia zaman modern sekarang itu menghabiskan waktunya untuk hal yang gak berguna, scroll-scroll sosial media. Hal berguna menurut dia paling banter banget nih ya, dia update gosip terbaru, terus diceritain ke teman-teman dan dia dibilang asik. So that's it. Lu cuman dibilang asik. Kira-kira paham ya? Terus yang ketiga, konspirasi yang membuat lu jauh dari Tuhan. Gue sedih baca ini, tapi ini adalah sebuah fakta. Di zaman modern ini, percaya sama Tuhan dianggap bodoh. Lu mengamalkan ayat-ayat dari kitab suci, lu dianggap munafik. Lu menyebarkan aura positif dengan nasihat-nasihat yang positif, lu tetap dianggap munafik. Tapi kalau lu ngajakin temen lu mabok-mabokan, lu dianggap gak munafik dan apa adanya. Mungkin nanti gue bakal bahas full ya tentang arti munafik ini, kalau misalkan diperlukan ya. Banyak orang yang salah paham tentang pengertian munafik ini. Yang akhirnya kata munafik ini tuh dijadikan sebagai alat untuk mendiskreditkan seseorang, untuk membuat orang itu gak mau mengucapkan kata-kata baik, untuk membuat orang itu akhirnya malu untuk melakukan hal baik yang sesuai dari ayat-ayat dalam kitab sucinya. Percaya deh bro, yang menjadi security atau hansip kehidupan kita di zaman sekarang ini untuk membatasi hawa nafsu kita dan kebebasan kita dalam berekspresi hanyalah sebuah keimanan yang gak bisa diukur secara logika, dan itu cuman ada di orang-orang yang beragama. So apapun agama lo, tetap kembali kepada Tuhan lo. Ketika lo ngerasa bahwa ini udah gak baik dan bikin lo pesimis, takut, insecure, dan lain sebagainya, kembalikan ke Tuhan lo masing-masing. Apapun agama lo, gue percaya semua agama mengajarkan hal yang baik. Berapa lama gue harus ngelakuin ini bang? Berapa lama treatmentnya bang? Bro,
gue bukan nakut-nakutin lo atau bikin lo pesimis, tapi lo harus ngelakuin ini seumur hidup. Bahkan di era baru nanti mungkin lo akan lebih gencar lagi untuk berjuang akan hal ini. Untuk menjadi top 10% pria berkualitas dan terbaik, lo harus jadikan ini habit, bukan hanya sebuah perubahan yang sebentar atau lo cuma melakukan treatment ini beberapa bulan, tapi lo harus ngelakuin ini seumur hidup. Dan kalau seandainya, gue nggak dibilang terlalu naif ya, seandainya doang, itu kan harapan doang gitu, 87% cowok lemah itu tadi ternyata mau berubah gitu dan menghindar dengan konspirasi yang udah gue jabarkan tadi, maka tren yang ada di sosial media dan berita-berita yang muncul serta yang ada di stasiun televisi, tren itu akan berubah mengikuti apa yang menjadi kesukaan lo. Gue ralat, maksudnya kita. Gue bilang di sini bahwa kita sama-sama yuk berubah. Gue juga sangat-sangat membutuhkan nasihat ini. Pengalihannya bukan hanya sekedar olahraga terus lu bikin karya, ya karyanya juga bukan hanya jadi YouTuber doang ya. Gali potensi lu yang lain juga, dan ingat, yang terakhir tetap kembalikan kepada Tuhan lu. Ajaran-ajaran yang baik lu ambil, dan selamat, lu bakal menjadi top 10% di jajaran orang-orang hebat di luar sana. Khusus banget video ini memang untuk pria, karena lu nantinya akan menjadi tempat berlindungnya cewek, tempat cewek mengabdi sama lu, tempat cewek mengadukan segala macam masalahnya ke lu. Jadi kalau misalkan kita, para cowok, bisa berubah dan mau melakukan seperti yang udah gue sebutin tadi, insya Allah, maka gue yakin cewek-ceweknya juga pasti akan berubah. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Serak.